Malaysia tidak mau kalah dalam tren naturalisasi pemain untuk memperkuat tim nasional mereka. Seperti Indonesia, Filipina, dan Vietnam, Federasi Sepak Bola Malaysia juga aktif mencari pemain keturunan yang bisa memperkuat skuad Harimau Malaya. CEO Timnas Malaysia Rob Friend mengungkapkan bahwa saat ini ada 3 pemain yang sedang dalam proses mendapatkan paspor Malaysia. Langkah ini menjadi bagian dari strategi mereka untuk meningkatkan daya saing di level internasional. Sebelumnya, FAM sudah mengumumkan bahwa ada 4 pemain yang sedang dalam tahap naturalisasi. Dari 4 nama tersebut, 1 pemain asal Belanda kini sudah hampir menyelesaikan prosesnya dan dalam tahap akhir pengurusan paspor. Jika semuanya berjalan lancar, pemain ini akan segera bergabung dengan Timnas Malaysia. Dengan tambahan tenaga baru, Malaysia berharap bisa semakin kompetitif menghadapi lawan-lawan tangguh di Asia. Menurut Rob Friend, naturalisasi ini dilakukan sebagai persiapan menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Ia optimistis bahwa dengan pemain keturunan berkualitas, Harimau Malaya bisa bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Selain itu, semakin luasnya pilihan pemain akan membuat seleksi tim menjadi lebih kompetitif. Malaysia ingin memastikan mereka tidak hanya lolos ke Piala Asia 2027, tetapi juga tampil dengan performa terbaik. Persaingan di Asia Tenggara semakin sengit dengan banyak negara yang berlomba-lomba memperkuat skuad mereka, termasuk melalui jalur naturalisasi. Malaysia kini berharap strategi ini bisa membawa mereka ke level yang lebih tinggi di sepak bola internasional. Dengan semakin banyaknya pemain keturunan yang bergabung, mampukah Harimau Malaya menyaingi Timnas Indonesia di masa depan? Kita tunggu saja kiprah mereka. Sintayong menegaskan bahwa misinya dalam membina pemain muda Indonesia tidak akan berhenti, meskipun ia sudah tidak menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia. Ia memastikan bahwa akademi sepak bola yang ia dirikan di Jakarta akan terus berjalan dan diharapkan bisa berkontribusi dalam pengembangan bakat-bakat muda tanah air. Akademi ini menjadi salah satu cara Sin untuk tetap memberikan dampak positif bagi sepak bola Indonesia, meski masa kepelatihannya bersama timnas sudah usai. Meskipun belum ada kepastian kapan ia akan kembali ke Jakarta, Sin tetap menunjukkan kepeduliannya terhadap sepak bola Indonesia. Ia ingin para pemain muda mendapatkan kesempatan berkembang dengan baik dan berharap sistem pembinaan usia dini semakin maju. Menurutnya, Indonesia memiliki banyak pemain berbakat yang perlu mendapatkan pelatihan yang tepat agar bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Saat ditanya soal kemungkinan dirinya kembali dalam peran lain, seperti menjadi direktur teknik, Sintayong dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tawaran untuk posisi tersebut. Ia tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti kembali bekerja di Indonesia, tetapi untuk saat ini, fokus utamanya adalah akademinya dan proyek-proyek lain yang mendukung perkembangan pemain muda. Baginya, membangun fondasi sepak bola yang kuat lebih penting dibandingkan sekadar melatih tim senior. Dengan pengalaman dan dedikasi yang dimilikinya, Sintayong tetap menjadi sosok yang dihormati dalam dunia sepak bola Indonesia. Meskipun masa kepelatihannya di timnas sudah berakhir, ia tidak ingin meninggalkan jejaknya begitu saja. Akademinya di Jakarta akan menjadi warisan bagi generasi muda, dan siapa tahu, suatu saat nanti ia akan kembali untuk membantu timnas Indonesia dengan peran yang berbeda. Timnas U20 Indonesia belum menunjukkan performa terbaiknya di ajang Mandiri U20 Challenge Series 2025. Namun, penyerang Jens Raven meminta para supporter untuk tetap bersabar karena tim masih dalam tahap mencari komposisi terbaik. Dengan skuad yang saat ini berisi 28 pemain, hanya 23 nama yang akan dibawa ke Piala Asia U20 nanti. Oleh karena itu, tim pelatih terus melakukan rotasi untuk menemukan kombinasi terbaik yang bisa membawa Garuda Nusantara tampil maksimal. Jens memahami bahwa para supporter menginginkan hasil yang lebih baik, tetapi ia meminta mereka untuk mempercayai proses yang sedang berlangsung. Ia menegaskan bahwa Timnas U20 Indonesia masih dalam tahap persiapan dan terus berusaha meningkatkan kualitas permainan. Dalam sebuah wawancara, ia mengatakan bahwa tim tahu mereka harus tampil lebih baik, namun saat ini yang terpenting adalah menemukan formula yang tepat untuk menghadapi Piala Asia nanti.
Sebagai pemain FC Dordrecht U21, Jens Raven merasa optimis dengan peluang timnas Indonesia di turnamen mendatang. Ia bahkan semakin bersemangat setelah pulih dari cedera yang sempat menghambatnya. Dengan kondisi yang semakin membaik, ia ingin memberikan kontribusi maksimal bagi timnas U20. Ambisinya semakin besar karena Piala Asia bukan hanya sekadar turnamen, tetapi juga menjadi jalan bagi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia U20. Garuda Nusantara membawa mimpi besar, dan seluruh pemain bertekad memberikan hasil terbaik bagi Indonesia. Meskipun masih dalam proses membangun tim yang solid, mereka yakin bisa tampil kompetitif di Piala Asia. Timnas Indonesia kembali mendapat kabar baik dengan kemungkinan kedatangan 4 pemain keturunan baru. PSSI saat ini sedang memproses 2 pemain tambahan selain Oleh Romeni dan Jairo Ridwald. Jika semuanya berjalan lancar, skuad Garuda akan semakin kuat dengan tambahan amunisi baru yang siap memperkuat berbagai lini. Kabar ini pertama kali diungkapkan oleh YouTuber Yusa Nugraha, yang mendapatkan informasi langsung dari salah satu orang dalam PSSI. Dalam video terbarunya, Yusa menyebutkan bahwa 2 pemain tambahan ini kemungkinan akan tiba di Indonesia pada Februari atau Maret 2025. Ia memastikan bahwa informasi ini bukan sekadar rumor belaka, melainkan kabar yang telah dikonfirmasi oleh sumber terpercaya. Meski demikian, Yusa masih merahasiakan identitas kedua pemain tersebut. Publik pun mulai berspekulasi tentang siapa sosok yang akan segera merapat ke timnas Indonesia dalam waktu dekat. Lebih lanjut, Yusa memberikan sedikit bocoran mengenai posisi kedua pemain keturunan yang sedang dalam proses naturalisasi ini. Salah satunya berposisi sebagai striker, sementara yang lainnya adalah seorang kiper. Striker anyar tentu akan menjadi tambahan kekuatan di lini depan, sementara kiper baru bisa menjadi pelapis atau bahkan pesaing bagi Marten Pas di bawah mister gawang. Dengan adanya tambahan 4 pemain keturunan ini, timnas Indonesia berpotensi semakin kompetitif di ajang internasional. Kehadiran mereka diharapkan bisa meningkatkan kualitas permainan dan memberikan lebih banyak opsi bagi pelatih Sintayong. Jairo Ridwald sedang menghadapi masalah besar setelah insiden di pertandingan terakhirnya. Bek Crystal Palace itu terancam skorsing 3 laga dan denda sebesar €3.500 setelah memukul wajah lawan. Jika sanksi ini benar-benar dijatuhkan, bisa saja ia absen dalam beberapa laga penting bersama klubnya. Di sisi lain, proses naturalisasi Ridwald masih berjalan, namun terkendala oleh dokumen yang belum lengkap. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa pihaknya masih berusaha mengumpulkan semua dokumen yang dibutuhkan. Jika semuanya bisa dikumpulkan dengan cepat, proses naturalisasi Jairo bisa segera rampung, tetapi hingga kini masih ada beberapa kendala administratif yang harus diselesaikan. Arya juga menjelaskan bahwa Jairo kemungkinan harus datang langsung ke Indonesia untuk menyelesaikan beberapa langkah penting dalam proses naturalisasi. Pemerintah Indonesia, termasuk Kemenpora, Kemenkumham, Setnek, dan bahkan Presiden, sudah memberikan dukungan penuh. Namun, permasalahan utama saat ini adalah mendapatkan dokumen bukti keturunan Indonesia yang harus diverifikasi secara hukum. Dokumen-dokumen ini nantinya juga harus dibawa ke pengadilan untuk memastikan keabsahannya. PSSI berharap semua proses bisa berjalan lancar sehingga Jairo Ridwald bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru saja melakukan pertemuan penting dengan beberapa pemain timnas Indonesia yang berkarir di Eropa. Dalam pertemuan ini, ia berdiskusi dengan Mads Hilger, Tom Hai, Ragnar Oratmangun, Sandy Walsh, Kelvin Verdong, dan Eliano Reinders. Sebelumnya, Erick juga sudah bertemu dengan tim pelatih serta pemain yang bermain di Indonesia. Melalui akun Instagram pribadinya, ia membagikan momen makan malam bersama para pemain ini pada Selasa. Pertemuan ini tidak sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga membahas berbagai hal penting terkait persiapan timnas Indonesia. Erick ingin mendengar langsung masukan dari para pemain mengenai kondisi tim dan persiapan jelang laga krusial pada Maret mendatang.
Diskusi ini menjadi bagian dari strategi PSSI untuk terus meningkatkan performa timnas dan memastikan bahwa semua pihak memiliki visi yang sama dalam menghadapi tantangan ke depan. Dari perbincangan tersebut, Erick Thohir menyimpulkan bahwa semangat dan optimisme di dalam skuad Garuda tetap tinggi. Para pemain yang berkarir di Eropa sangat antusias untuk memberikan kontribusi terbaik bagi timnas Indonesia. Mereka juga menegaskan kesiapan mereka untuk menghadapi laga-laga penting yang akan menentukan langkah Indonesia di level internasional. Dengan semakin solidnya komunikasi antara pemain, pelatih, dan federasi, harapan untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi semakin besar. Erick menegaskan bahwa semua pihak harus bekerja keras dan bersatu untuk mencapai target besar ini. Dukungan penuh dari pemain yang bermain di luar negeri diharapkan bisa membawa energi positif bagi tim, sehingga Indonesia bisa tampil lebih kompetitif di panggung dunia.